Assalamualaikum, hai semuanya. Aku Denisa Alzura, nomor absen 16. Di sini aku akan menjelaskan tentang beberapa energi terbarukan, yaitu ada matahari, angin, dan juga biomasa. Nah, yang pertama adalah energi matahari. Siapa sih yang gak kenal sama energi matahari? Karena energi matahari adalah salah satu energi yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk manusia, ya kan? Energi sinar matahari menjadi energi terbarukan, dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber energi alternatif di masa depan. Konsumsi listrik konvensional yang terus meningkat saat ini membuat krisis listrik dapat terjadi kapan saja. Dengan energi alternatif yang terbarukan, masyarakat tidak perlu khawatir lagi karena energi matahari bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber alternatif listrik. Nah, untuk mendapatkan manfaat dari energi surya, kalian semua dapat memasang panel surya nih teman-teman. Panel surya dapat dipasang di atap bangunan maupun di tanah luas yang nantinya akan menyerap langsung panas dan energi matahari. Nah, ngobrolin soal panel surya nih teman-teman. Teman-teman kepikiran gak sih kalau panel surya itu bisa dihubungkan dengan drone? Yes, pesawat tanpa awak atau yang umum kita sebut drone kini sudah ada yang menggunakan tenaga surya. China Aerospace Science and Industry Corp telah mengembangkan drone tenaga surya sejak tahun 2018. Drone tenaga surya yang diberi nama Feiyun dapat dioperasikan untuk mendukung jaringan komunikasi darurat di daerah terpencil teman-teman, dan penginderaan darat jarak jauh. Skenarionya, sekali mengudara, drone ini mampu bertahan selama 1 minggu memberi layanan komunikasi darurat jika ada gangguan komunikasi di darat. Keren banget ya teman-teman. Drone sekarang sudah bisa dijalankan menggunakan tenaga panel surya, yakni salah satu tenaga matahari yang terbarukan. Nah teman-teman, sekarang kita ngobrolin soal kelebihan dan kekurangan energi matahari terbarukan. Yang pertama, kelebihan dari energi matahari terbarukan adalah tidak menghasilkan polusi sehingga ramah lingkungan. Sudah jelas ya teman-teman ya. Yang kedua, energi yang terus ada tanpa khawatir habis, karena ya bukan kita yang mengendalikan. Yang ketiga, dapat diperoleh secara gratis dari sinar matahari saat siang hari selama cuaca mendukungnya teman-teman. Nah, ada kelebihan pasti juga ada kekurangan teman-teman. Apa aja ya kekurangannya? Yang pertama, membutuhkan tempat yang luas. Karena matahari itu ada di atas kita, ada di langit, jadi kita membutuhkan tempat yang luas teman-teman untuk bisa memanfaatkan energi matahari tersebut. Dan yang kedua, besar kecilnya energi yang dihasilkan bergantung pada cuaca. Itu yang tadi saya sebutkan teman-teman ya. Nah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang energi terbarukan matahari. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Sekarang kita lanjut ke energi terbarukan yang kedua, yaitu energi angin. Nah teman-teman, yang kedua ini adalah angin. Teman-teman pasti udah sering banget kan yang ngerasain angin tiap detik. Teman-teman pasti ngerasain rasanya hembusan angin seger. Tenaga angin sendiri adalah energi yang terhimpun dan berguna dari angin. Semenjak terciptanya PLTA hingga sekarang, tenaga angin dihasilkan dalam bentuk listrik dengan cara mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin diperlukan untuk menggerakkan peralatan mekanik agar bisa membantu melakukan kinerja fisik seperti memompa air. Wah, keren sekali teman-teman ya, dari kincir angin yang hanya berputar ternyata memiliki manfaat yang sangat besar. Energi angin muncul dari adanya sirkulasi atmosfer yang diperoleh aktivitas sumber energi matahari, sehingga seluruh kawasan khatulistiwa akan lebih banyak menerima energi radiasi matahari daripada daerah kutub. Nah, karena matahari juga memiliki kelebihan dan kekurangan, tentunya angin juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari energi angin sendiri adalah yang pertama, sumber energi yang terbarukan. Angin merupakan salah satu energi yang terbarukan atau tidak akan pernah habis seperti minyak bumi. Itulah mengapa angin dikatakan sebagai energi terbarukan. Yang kedua, tanpa emisi. Apa sih maksudnya? Energi angin merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi. Emisi ini yang berbahaya dan dapat menimbulkan hujan asam atau gas rumah kaca, teman-teman.
Nah, yang ketiga, ramah lingkungan. Salah satu kelebihan dari penggunaan energi ini adalah ramah lingkungan dengan tidak mencemari lingkungan sekitar. Yang terakhir, penggunaan space yang lebih kecil. Energi ini hanya membutuhkan beberapa meter untuk membentuk pondasi turbin angin. Dengan space yang lebih kecil, maka sisa space-nya bisa digunakan untuk keperluan lainnya seperti pertanian. Nah, karena ada kelebihan, pasti juga ada kelemahan teman-teman. Yang pertama adalah sukar diprediksi. Angin merupakan energi alam yang sulit diprediksi atau tidak bisa diandalkan terus-menerus. Dan yang kedua, biaya yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga angin selalu ditempatkan pada tempat yang jauh dari beban. Namun, diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk membangun tempat tersebut. Dan tentu saja semua itu membutuhkan transmisi dengan biaya yang cukup tinggi. Seperti itu teman-teman. Nah, karena sudah dapat 2 energi terbarukan, sekarang kita ke energi yang terakhir, yaitu energi biomasa. Teman-teman pernah dengar gak sih tentang biomasa? Mungkin sebagian pernah dengar, mungkin sebagian belum. Teman-teman tahu gak? Salah satu jenis energi alternatif ramah lingkungan itu adalah biomasa. Biomasa adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan biologis atau organisme hidup seperti kayu, limbah, gas, dan bahan bakar alkohol. Biomasa umumnya berasal dari bahan tanaman yang ditumbuhkan untuk menghasilkan listrik atau panas. Potensi energi biomasa sangat besar di negara Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Biomasa hidup juga bisa disertakan sebagai tanaman yang bisa menghasilkan listrik saat masih hidup. Residu hutan seperti pohon mati, cabang, atau tunggul pohon, serpihan kayu, dan sampah sering digunakan sebagai sumber energi. Bukan hanya itu, biomasa juga meliputi materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat atau bahan kimia. Biomasa ini termasuk limbah biodegradable yang dapat dibakar sebagai bahan bakar dan tidak termasuk bahan organik seperti bahan bakar fosil. Beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan baku biomasa adalah rami, jagung, polar, sorghum, tebu, dan berbagai jenis pohon dari mulai kayu putih sampai juga kelapa sawit. Masih sama seperti 2 energi sebelumnya, biomasa juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari biomasa adalah yang pertama, dapat digunakan sebagai bahan bakar mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Yang kedua, selalu tersedia dan dapat diproduksi sebagai sumber daya terbarukan. Yang ketiga, dapat diperoleh dari limbah pertanian sebagai produk sekunder untuk nilai tambah pada tanaman pertanian. Yang keempat, pertumbuhan tanaman biomasa menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kelima, mengurangi kebutuhan tempat pembuangan akhir sampah. Dan yang keenam, karbon dioksida dilepaskan ketika biomasa dibakar namun diambil kembali oleh tanaman. Nah, kemudian kita berbicara tentang kekurangannya. Yang pertama, pekerjaan tambahan diperlukan di bidang-bidang seperti metode panen. Yang kedua, tanah yang digunakan untuk tanaman energi yang mungkin dalam permintaan untuk keperluan lain seperti farming, konservasi, perumahan, resort, atau mungkin pertanian. Yang ketiga, beberapa proyek konversi biomasa berasal dari limbah hewan dan relatif kecil alias terbatas. Yang keempat, penelitian diperlukan untuk mengurangi biaya produksi bahan bakar biomasa. Yang kelima, kemungkinan dalam beberapa kasus merupakan penyebab utama polusi. Nah teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan mengenai 3 energi terbarukan, mulai dari pengertian sampai kelebihan dan juga kekurangannya. Setiap energi terbarukan pasti memiliki kelebihan dan juga manfaat, atau mungkin kekurangan, atau mungkin malah menimbulkan situasi yang tidak diinginkan untuk kita. Tapi dibalik itu semua, kita sebagai manusia harus lebih baik dan lebih pintar lagi untuk memanfaatkan energi. Save the energy, save the planet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.